Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Ya, akhirnya rilis kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config gemilang versi 3. Ada dua file XML yang nantinya kalian bisa dapatkan dengan format JPG dan format IOP. Nantinya tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan HP kalian masing-masing. Dan tentunya config ini sudah support ultrawide 0,5 dan mode selfie-nya yang super jernih. Dan buat HP yang sudah support OIS maupun AIS, kalian bisa cobain mode videonya yang super stabil. Dengan catatan, kalian wajib ubah dulu session ID-nya, sesuaikan dengan session ID di HP kalian masing-masing agar fitur OIS maupun AIS-nya dapat berjalan lancar di HP kalian nantinya. Oke, baiklah, seperti biasa kalian wajib simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi yang akan muncul di pertengahan atau akhir video. Maka dari itu kalian wajib simak video ini hingga selesai dan jangan skip-skip. Dan sebelum saya review config-nya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Ini untuk tutorial pemula saja ya cuy. Oke, baiklah, sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa kalian tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke, baiklah, buat kalian yang ingin menginstal aplikasi Gcam-nya, kalian wajib cek terlebih dahulu apakah HP yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 API-nya atau belum. Cara ceknya, kalian bisa download dulu aplikasi yang bernama Manual Camera Compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store. Dan langsung saja di sini kalian klik start, dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya centang hijau semua seperti ini, berarti kamera 2 API di HP kalian itu sudah aktif dan HP kalian itu sudah support untuk diinstal aplikasi Gcam. Namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah, berarti kamera 2 API di HP kalian itu belum aktif dan HP kalian itu belum bisa untuk diinstal aplikasi Gcam tersebut. Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Baiklah, jika kamera 2 API di HP kalian itu sudah aktif seperti ini, langsung saja kalian download aplikasi Gcam-nya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Di situ tinggal kalian klik saja linknya, maka nanti kalian akan dilarikan ke halaman seperti ini dan langsung saja kalian scroll ke bawah dan pilih yang paling atas dan langsung saja kalian tekan tombol unduh, maka dia akan otomatis mendownload aplikasinya. Dan jika sudah terdownload, langsung saja kalian lakukan penginstalan seperti biasa. Baiklah, jika aplikasinya sudah terinstall, langsung saja kalian buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya dan biasanya aplikasi yang baru diinstal itu dia akan meminta perizinan seperti ini. Tinggal kalian izinkan saja aksesnya, pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan, lalu izinkan. Setelah itu kalian tekan down. Langkah selanjutnya kita masuk ke menu settingan terlebih dahulu untuk membuat folder Gcam-nya. Tinggal kita usap ke bawah seperti ini, lalu pilih more setting. Setelah itu kalian pilih config setting, lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Oke, seperti ini ya cuy. Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut. Oke, baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya. Nah, setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk ke aplikasi ZR Zipper untuk mengekstrak config-nya. Untuk mengekstrak config-nya kalian wajib menggunakan aplikasi ZR Zipper ini ya cuy. Jangan memakai file manager bawaan HP kalian, nanti akan gagal saat pengekstrakan file config-nya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi ZR Zipper-nya dan ini dia config-nya gemilang versi 3 by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita ekstrak, lalu kalian masukkan saja password yang ada di dalam video ini. Untuk passwordnya akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bell, akan muncul di pertengahan atau akhir video. Maka dari itu kalian wajib simak video ini hingga selesai dan jangan skip-skip. Oke, baiklah, jika kalian sudah memasukkan password config-nya, langsung saja kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka file config sudah berhasil terekstrak, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi dua config dengan dua format yang berbeda, yaitu untuk yang pertama format JPG dan yang kedua format IOP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan HP kalian masing-masing. Jika hardware support level di HP kalian yang tercentang hijau itu yang full, maka kalian wajib memakai format yang JPG. Namun apabila yang tercentang hijau level 3, kalian wajib memakai format yang IOP.
Untuk cara ceknya kalian bisa menggunakan aplikasi Camera 2 Pro yang seperti ini. Dan langsung saja kita buka. Nah, ini dia langsung terdetek di hardware support levelnya itu di HP saya level 3 yang tercentang hijau. Maka supportnya itu di format yang YUP. Jika pula yang tercentang hijau, maka kalian wajib memakai format yang JPG. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Oke, baiklah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi CR Shipper-nya untuk memindahkan file config-nya. Di sini untuk memindahkan kedua file config ini kalian tinggal tandai satu persatu dengan cara kalian tap satu persatu seperti ini. Lalu kalian tekan icon kotak ini lalu pilih potong. Setelah itu kalian masuk ke memori perangkat. Lalu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya. Kalian masuk ke dalam folder LMC 8.4 ini dan kalian pastikan config-nya di dalam folder ini. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam LMC-nya untuk memasang config-nya. Oke, kita masuk. Nah, di sini tinggal kalian pasang saja config-nya dengan cara kalian tap saja 2 kali di bagian yang hitam ini, seperti ini. Nah, maka file config sudah muncul dan langsung saja kalian pasang config-nya dengan format yang sesuai dengan hardware support level di HP kalian masing-masing. Karena hardware support level di HP saya level 3, jadi saya pakai format yang YUP. Dan langsung saja kita tekan import. Oke, baiklah, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke cuy, untuk review pertama kita main di mode kamera dan ini dia rinciannya. Kita ubah rasionya ke 16:9 supaya lebar ya seperti ini. Langsung saja kita objek seperti ini, kita objek random saja, langsung saja kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan ini dia hasilnya. Wow, bener-bener keren banget. Gambarnya terlihat sangat jernih, detail, dan tajam banget ya cuy. Untuk saturasinya pun tidak over banget. Dan bisa kalian fokus ke objek orang yang mengendarai sepeda motor tersebut. Terlihat sangat detail dan tajam. Walaupun mereka sedang bergerak, namun gambar yang dihasilkan masih konsisten. Oke, sekarang kita coba di objek selanjutnya. Let's go. Oke, untuk objek selanjutnya seperti ini, kita lawan arah matahari. Langsung saja kita fokuskan dan kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasilnya cuy. Wow, bener-bener keren banget, terlihat sangat estetik. Dan di sini bisa kalian lihat untuk saturasinya aman, normal, tidak over saturasi, dan gambarnya sangat jernih, detail, dan tajam. Oke, baiklah, sekarang kita coba di objek selanjutnya cuy. Let's go. Oke, untuk objek selanjutnya kita main random saja cuy, seperti ini. Langsung saja kita jepret asal 1, 2, 3. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan kita lihat hasilnya. Wow, bener-bener keren banget. Gambarnya detail, cerah, dan tajam. Untuk saturasinya pun tidak over, namun tetap terlihat berwarna. Oke, untuk langitnya sangat smooth. Dynamic range yang dihasilkan cukup luas dan exposure-nya pun cukup baik. So, sekarang kita coba di mode potretnya cuy. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di mode potret dan langsung saja kita fokuskan ke objek seperti ini. Langsung saja kita shoot dan kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan ini dia hasilnya cuy. Wow, bener-bener keren banget, detail, tajam, dan bokehnya ini rapi banget. Untuk skin tone kulit manusianya sangat aman, natural, dan tetap terlihat berwarna. Oke, sekarang kita coba di objek selanjutnya cuy. Let's go. Oke, untuk objek kedua langsung kita main 2 objek seperti ini. Langsung saja kita lihat rinciannya. Nah, ini dia. Untuk HDR kita on saja karena modelnya ini cukup lasak ya cuy. Oke, kita shoot saja. Nah, seperti ini. Baik, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasilnya cuy. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk skin tone kulit manusianya sangat aman, normal. Namun ini ada satu objek yang tidak bokeh ya, karena dia tidak mengarah ke kamera, jadi fokusnya tidak membaca dengan baik. Namun untuk bokeh yang di sebelah sana atau objek yang di kanan itu bener-bener rapi banget ya cuy. Dan HDR yang dihasilkan pun di sini bener-bener terlihat sangat kencang banget cuy. Oke, sekarang kita coba di kamera ultra wide-nya cuy. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di kamera 0,5 atau lensa ultra wide-nya. Langsung saja kita shoot seperti ini. Baik, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan ini dia hasilnya cuy. Nah, terlihat sangat estetik banget kan cuy. Gambar yang dihasilkan di sini sangat tajam, detail, dan HDR-nya kencang banget walaupun kita melawan arah sinar matahari seperti ini. Oke, sekarang kita coba di mode potretnya cuy. Oke, sekarang kita sudah berada di mode potret dan langsung saja kita shoot dengan angle seperti ini. Kita fokuskan dan langsung saja kita shoot.
Nice. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, proses selesai dan finally ini dia hasil dari config gemilang versi 3 by Tekno Gadget Official di kamera 0,5 atau kamera ultra wide di mode portrait cuy. Bener-bener gokil banget, terlihat sangat estetik dan detail abis. Dynamic range-nya luas, bokehnya rapi, dan HDR-nya kenceng banget cuy. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. So, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4 untuk config gemilang versi 3. Jangan lupa ikutin terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya yang sudah menonton. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.